Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Intan Permanasari dengan NIM 201804001. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas proses komunikasi saya dengan judul yang Anda lihat di samping, yaitu ATL, PTL, Event dan Media Baru. Kita langsung saja ke slide yang pertama. Pengertian dari ATL. ATL itu above the line, atau secara umum pengertian ATL above the line, atau seringkali juga disebut sebagai above the line advertising, promotion, dan marketing. ATL aktivitas pemasaran yang menggunakan media lini massa seperti TV, radio, majalah, koran, dan internet. Lebih untuk menjelaskan sebuah konsep, ide, atau gagasan, tidak atau kurang adanya interaksi langsung dengan audiens yang menjadi target, memiliki jangkauan dengan area yang sangat luas atau target audiens yang sangat luas. Segmen pasarnya pun dibidik kurang tertarget. Itu kalau pengertian dari ATL. Kemudian contoh media ATL, advertising, promotion. Yang pertama, media televisi. Di zaman sekarang media televisi pasti udah banyak yang punya, hampir semua rumah pasti mempunyai televisi. Promosi yang melalui media televisi biasanya akan lebih efisien, karena kalau lewat televisi sekarang saja pagi, siang, sore, malam pasti orang akan menonton TV, entah itu berita, film, ataupun acara variety show hari-harian, dan pasti kan ada iklannya. Lah, di iklan itulah yang menjadi salah satu contoh media ATL untuk promosi di televisi, dan itu menguntungkan bagi pemilik brand yang menaruh iklan di media televisi tersebut. Kemudian media radio. Media radio juga sama, digunakan untuk promosi brand dari suatu perusahaan atau kantor-kantor kecil. Tetapi kalau seperti di media televisi, promosi yang dilakukan itu biasanya itu yang menaruh iklan di media televisi itu yang memiliki brand yang terkenal dan sudah mendunia. Kalau di media radio, yang menaruh iklan di media radio itu rata-rata seperti usaha-usaha kecil, seperti rumahan gitu. Itu banyak yang menaruh di media radio, karena media radio sekarang emang jarang, nggak semua orang tuh sekarang mendengarkan radio. Pasti banyak kan itu orang pada menonton di televisi. Jadi kalau di media radio itu tingkat pendengarnya itu pun sudah berkurang. Kemudian contoh yang terakhir yaitu media print advertising. Media print advertising itu berupa selebaran brosur ataupun flyer yang biasanya diterbangkan. Kemudian brosur-brosur yang diberikan kalau semisal kita sedang pergi ke suatu swalayan, pasti ada SPG atau SPB yang memberikan kita selebaran. Nah, itu dia contoh dari media print advertising. Kemudian keunggulan dari above the line marketing. Yang pertama, jangkauannya lebih luas atau wider reach. Yang kedua, memiliki konektivitas lebih baik dengan audiens, atau better connects with the audience. Jadi koneksinya tuh lebih cepat
ditangkap oleh audiens. Soalnya seperti kayak tadi itu contohnya itu melalui televisi. Kalau kita promosi melalui televisi pasti akan lebih cepat tersampaikan ke audiens. Kemudian ketiga, lebih mudah untuk membangun merek atau brand building. Zaman sekarang kalau kita punya suatu produk, kemudian kita mau agar produk kita itu terkenal, kan kita harus promosi. Dan promosi yang lebih kita bisa menggunakan above the line ini melalui media televisi agar lebih cepat agar brand kita lebih cepat dikenal oleh orang. Kemudian BTL atau below the line. Below the line advertising biasanya disebut juga sebagai BTL marketing, promotion, dan advertising. BTL adalah aktivitas pemasaran yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan media lini masa seperti event, sponsorship, sampling, point of sale, atau in-store promotion, outdoor advertising, dan lain-lain seperti yang Anda lihat di samping saya. Kemudian, lebih untuk menciptakan konversi dari calon konsumen menjadi konsumen atau menjadi konsumen yang loyal. Ketiga, media aktivitasnya memberikan kesempatan kepada audiens untuk berinteraksi secara langsung, bersentuhan, dan merasakan, sehingga akan menciptakan efek memori dan pengalaman yang cukup dalam. Mungkin dari sampai di sini aja udah terlihat perbedaan antara BTL dan ATL. Kalau ATL itu tidak secara langsung, kalau BTL itu secara langsung promosinya. Kemudian target market dapat melakukan trial dan bahkan langsung action untuk membeli. Kemudian terakhir, target audience terbatas dan lebih spesifik atau lebih fokus. Selanjutnya, contoh media BTL. Yang pertama, outdoor advertising. Yang dimaksud dengan outdoor advertising itu contohnya seperti kita kayak yang tadi saya bicara di atas. Kalau kita sedang pergi ke suatu swalayan, kita kan kita pasti menjumpai SPG yang berkeliling kemudian memberikan selebaran. Nah, itulah yang namanya outdoor advertising. Jadi promosinya itu di luar dan menggunakan selebaran brosur. Kemudian direct mail marketing. Yang dimaksud dengan direct mail marketing yaitu contohnya seperti ini. Kita mau memberikan file, tetapi kita tidak mempunyai waktu untuk pergi ke kantor tersebut. Nah, kan kita jadi bisa lewat melalui email ataupun Gmail, sehingga kita tidak perlu langsung datang ke kantornya. Jadi kita bisa mengirimnya via online. Ya, itu yang namanya direct mail marketing. Kemudian sponsorship. Sponsorship itu kalau kalian mengamati ketika acara film sudah selesai, itu kan biasanya ada brand-brand yang lewat di televisi itu yang jalan. Lah itu adalah misalnya ada brand Wardah atau Pixi. Itu berarti dari pihak Wardah itu menaruh seperti memberikan make up gratis kepada produksi film tersebut, sehingga merek Wardah itu bisa dicantumkan di akhir film tersebut. Nah, itu namanya sponsorship. Kemudian keunggulan dari
BTL. Yang pertama, sangat tertarget. Seperti kita ketahui, tingkat konversi akan tinggi manakala komunikasi pemasaran atau promosi yang dilakukan didasarkan pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Sangat tertarget. Kita kalau mempromosikannya gini, kita punya produk misal make up untuk orang dewasa, otomatis kita akan mempromosikannya atau kita menawarkannya kan kepada orang dewasa dan melalui jasa SPG. Pasti SPG-nya tahu dong yang mana yang dewasa dan mana yang anak kecil. Jadi SPG-nya itu akan langsung menawarkan produknya kepada orang yang sudah dewasa itu. Jadi yang maksud dengan sangat tertarget itu seperti itu. Kemudian pengendalian dan evaluasi lebih mudah. Aktivitas BTL secara umum mentargetkan konsumen yang lebih spesifik sehingga memiliki jangkauan yang lebih fokus, pengawasan dan pengendalian yang lebih baik, serta tracking untuk evaluasi lebih sederhana. Yang ketiga, keunggulannya, format aktivitas bisa dibentuk sesuai kebutuhan sehingga bisa lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan target konsumen. Kemudian event secara umum adalah suatu agenda atau kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan atau menampilkan dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada suatu organisasi tertentu atau komunitas. Kemudian event menurut NOR tahun 2009, event merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia, baik secara individu maupun kelompok, yang berhubungan secara adat, budaya, tradisi, agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu, serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu itu. Kemudian jenis-jenis event menurut NOR terdapat 4 jenis event, yaitu yang pertama, leisure event, merupakan kategori event yang berkembang banyak pada kegiatan olahraga yang di dalamnya memiliki unsur pertandingan dan mendatangkan pengunjung. Yang kedua, personal event, kegiatan yang di dalamnya melibatkan anggota keluarga atau teman, di mana kategori event ini dapat dikatakan lebih sederhana. Contohnya saja ketika hajatan ataupun kita ada acara reuni keluarga. Yang ketiga, cultural event. Cultural event merupakan kegiatan yang identik dengan budaya atau memiliki nilai sosial yang tinggi dalam tatanan masyarakat. Seperti contohnya saja, contoh cultural event itu adalah misal kita kemudian yang keempat, organization event, yaitu bentuk event yang diselenggarakan pada organisasi event, kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi tersebut. Contohnya, event pada organisasi event antara lain konferensi pada paus. Kemudian yang keempat yaitu organization event, adalah kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi itu tersebut. Contohnya, bentuk event pada organisasi event antara lain konferensi pada sebuah partai politik, pameran atau expo yang diselenggarakan oleh suatu organisasi,
atau perusahaan dengan kepentingan organisasi tersebut. Selanjutnya, karakteristik event. Menurut NOR 2019, karakteristik event yaitu yang pertama, uniqueness atau unik. Ketika kita menyelenggarakan suatu event, kita harus merancangnya sehingga event tersebut memiliki keunikan tersendiri, sehingga nanti ketika orang melihat promosi dari event kita, orang-orang akan datang karena melihat keunikan tersebut. Yang kedua, event harus memiliki feasibility atau kemungkinan terjadinya event yang tidak sesuai dengan rencana. Maksudnya, ketika kita menyelenggarakan suatu event, kita tuh juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Semisal kita di event tersebut kita ada lightingnya kan, kita harus memiliki cadangan lighting. Misal gini, kita menyiapkan ada 10 lighting atau lampu, tapi tiba-tiba salah satu lampunya tuh mati. Nah, kita harus memiliki cadangannya. Itu adalah salah satu kemungkinan yang tidak sesuai dengan rencana awal. Yang kemudian C, intangibility atau pengalaman. Kita menyelenggarakan event, kita harus bisa membuat orang yang menonton event kita itu memiliki pengalaman baru, ataupun suatu hal-hal yang mungkin event-event lain juga menyelenggarakan event sama seperti kita, tetapi kita harus buat berbeda sehingga audiens yang melihat event kita tuh memiliki pengalaman yang walaupun eventnya sama tetapi ada pengalaman yang berbeda. Kemudian yang terakhir, personal interaction atau interaksi timbal balik. Di suatu event pasti tentunya akan ada hostnya kan. Nah, ketika misalnya host berbicara, itu sebisa mungkin host itu harus bisa membawa audiens tuh agar bisa ikut berinteraksi. Jadi semisal MC pun harus ikut mengajak audiens untuk berkomunikasi. Nah, kalau seperti itu kan event yang kita selenggarakan berarti diperhatikan oleh audiens dengan baik. Nah, itu menjadi salah satu tanda berarti event yang kita buat itu berjalan dengan baik dan dapat event kita itu berarti sukses. Kemudian manajemen event juga yang menurut NOR yang pertama adalah research. Kita menyelenggarakan event, kita harus melakukan penelitian. Contohnya, kita akan melakukan saya akan melakukan membuat event pentas seni di kampus. Ketika saya membuat event di kampus yang bertemakan pentas seni, otomatis saya harus meneliti dulu. Oh, ini kan untuk acara kampus, berarti kita harus membuat acara yang bisa melibatkan mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian apa yang akan kita tampilkan nanti, itu namanya kita meresearch atau mencari apa yang akan kita tampilkan di event tersebut. Kemudian desain adalah ide atau gagasan yang akan kita tampilkan nanti di event yang akan kita laksanakan. Kemudian planning itu rencana dari awal event sampai akhir event. Kita tuh harus memiliki rencana nantinya harus gimananya tuh kita harus tata dengan baik.
Kemudian coordination. Ketika menyelenggarakan suatu event, antara kru satu dengan kru yang lainnya, kita harus memiliki koordinasi yang baik. Semisal kita ada miscommunication, maka nanti berarti koordinasinya kurang baik, sehingga akan berpengaruh pada event tersebut, entah itu kegagalan atau gimana, itu nanti tergantung dari koordinasi antar krunya. Kemudian evaluation yaitu kita harus mengevaluasi setelah event berjalan selesai. Setelah selesai kita harus mengevaluasinya. Maksud dari mengevaluasinya yaitu kita harus seperti membuat ringkasan dari awal sampai akhir. Oh, seperti ini eventnya kita sudah laksanakan. Terus kita harus menilai, oh, event ini sepertinya masih memiliki kekurangan gini. Berarti bisa kita jadikan acuan buat nanti ketika kita akan melakukan event yang selanjutnya, itu kita harus bisa lebih baik dari event yang hari ini kita laksanakan. Itu namanya evaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu media baru. Media baru menurut MC Luhan yaitu perkembangan teknologi komunikasi yang berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah media baru tidak berujuk pada suatu teknologi yang spesifik. Tujuan dari media baru adalah untuk mengkonstruksi realitas yang direkayasa oleh sebuah media demi mendapatkan keuntungan secara finansial dari orang-orang yang menggunakan segala komoditi yang ditawarkan oleh media tersebut. Manfaat yang didapat dari penggunaan media baru. Yang pertama, media baru dapat diibaratkan sebagai sumber informasi. Mengapa? Karena media baru itu adalah ibarat kata seperti buku. Kita bisa mendapatkan informasi apapun di media baru tersebut. Contoh media baru kan misal internet. Misalnya kita mau contohnya saja, kita mau mengetahui perkembangan berita akhir-akhir ini, kita bisa langsung mengunjungi salah satu situs, kemudian kita akan mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, media baru sangat membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Contohnya, kita seperti saat ini saja, kita sedang mengalami pandemi corona. Kita terbatas oleh aktivitas di luar ruangan, maka kita harus melakukan apapun itu di dalam ruangan. Media baru membantu seseorang menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Semisal kita harus mengirimkan file, kita bisa mengirimkan filenya melalui email. Otomatis kalau kita mengirim lewat email itu mungkin dalam waktu nggak sampai 1 menit, email kita atau tugas-tugas kita itu bisa langsung sampai ke dosen kita, jadi lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga, kemunculan media baru juga dibarengi dengan kemunculan jejaring sosial yang dapat menghubungkan satu individu dengan individu yang lainnya, walaupun mereka tidak melakukan kontak langsung atau bertatap muka. Contohnya di Facebook, di Twitter, dan di Instagram. Yang keempat, media baru dapat digunakan sebagai tempat untuk berbisnis daring. Contohnya kita akan berjualan makanan, kita bisa mempromosikannya via WhatsApp atau Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kelima, manfaat media baru yaitu dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. Kemudian contoh dari media baru adalah internet. Internet semakin berkembang di zaman yang semakin maju. Internet juga memiliki
Keenam, karakteristik dalam media baru yang ditunjukkan melalui kemudahan mengakses informasi dalam berbagai layanan dengan jangkauan yang terluas. Misalnya, salah satu website berita daring yaitu kita bisa mengunjunginya di https://www.liputan6.com/ Di situ kita bisa mendapatkan berbagai informasi seperti berita ataupun perkembangan di dalam ataupun di luar negeri yang sedang terjadi. Pengguna dapat mengakses segala informasi dalam berbagai bidang secara mudah setiap harinya hanya dalam waktu satu kali klik. Sekian presentasi saya mengenai ATL, BTL, event, dan media baru. Mohon pengertiannya semisal penjelasan saya masih kurang jelas, mohon dimengerti dan terima kasih.